Bismillahirrahmanirrahim. Man asbaha wa huwa yashku di'fal ma'ashi. Barang siapa yang di pagi hari kemudian mengadu kepada sesama manusia tentang kepayahan hidupnya, faka'an nama yashku rabbahu, maka seakan-akan ia mengadukan tentang kekuatan atau kekuasaan Tuhannya. Ala wa'allimukumul kalimatil lati takallama biha Musa alaihi salam hina jawazal bahro ma'a bani Israel. Tidakkah aku pernah menganjurkan pada kalian beberapa ucapan yang pernah diucapkan oleh Nabi Musa alaihi salam beserta kaum Bani Israel ketika ia akan menyeberangi Laut Merah. Qala, maka Nabi berkata, Kulu, ucapkanlah olehmu, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'anu wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil adim. Doa ini adalah doa yang ketika Nabi Musa dan Bani Israel meminta kepada Allah untuk memudahkan segala urusannya, terutama ketika Nabi Musa dikejar-kejar oleh Fir'aun. Maka dengan izin Allah dan berkat doa inilah Nabi Musa bisa menyeberangi Laut Merah. Nah, doa ini pun bisa kita baca ketika kita menghadapi atau berhadapan dengan masalah-masalah yang sepertinya sulit untuk kita hadapi, maka berdoalah kepada Allah, semoga seluruh urusan kita dimudahkan berkat doa yang kita baca ini. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'anu wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil adim. Sahabat sekalian, ketika kita menghadapi masalah, bolehlah kita mengadu kepada manusia, tetapi sesungguhnya sebaik mengadu adalah mengadu kepada Allah. Mengadulah segala peristiwa yang menimpa diri kita, sangatlah tidak patut kecuali hanya mengadu kepada Zat yang Maha Agung, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mengadu itu termasuk doa, dan yang mengabulkan semua doa tiada lain hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun mengadu atau memohon kepada semua makhluk adalah pertanda bahwa dia tidak menerima ketentuan Allah. Dan barangkali di lain sisi hal itu bisa membawa seseorang berbuat syirik yang merupakan dosa besar yang tak terampuni. Selanjutnya dikatakan waman asbaha li umurid dunya hazinan, siapa yang di pagi hari bangun dalam tidurnya dalam keadaan susah karena urusan dunia, membicarakan perkara-perkara dunia, faqad asbaha sakhitan 'alallahi, maka sama halnya ia bangun dalam keadaan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man tawadda'a li ghinahu faqad dahaba thulutsa dinihi, tetapi barang siapa yang berendah diri, bertawadu terhadap orang hanya karena kekayaan, maka hilanglah 2/3 dari nilai-nilai agamanya. Siapa yang susah tentang urusan dunianya, maka seakan-akan dia murka kepada Allah, karena ia seakan-akan tidak ridho tentang ketentuan-ketentuan Allah. Dan sepertinya ia tidak sabar atas cobaan-cobaan Allah. Padahal semua yang terjadi di dunia ini
adalah berjalan sesuai dengan kehendak Allah yang Maha Kuasa tanpa ada campur tangan manusia. Agama hanya dapat mengangkat martabat manusia karena kebaikan yang ia lakukan dan ilmu yang dimanfaatkan kepada sesama manusia, bukan karena harta. Siapa yang terlalu mengagumi harta dalam hidup, sama halnya ia merendahkan ilmu dan menggeser nilai kebaikan dalam kehidupan ini. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani berkata, setiap mukmin seharusnya membentuk dirinya dalam 3 perkara penting. Pertama, dia harus bersiap menjalankan semua perintah Allah. Yang kedua, manusia harus sanggup menjauhi larangan Allah. Dan yang ketiga adalah manusia harus setia menerima semua cobaan yang datang dari Allah dalam kehidupannya. 3 perkara itulah yang sebenarnya menjadi pegangan setiap manusia dalam mengarungi samudra hidup dan kehidupan yang sangat luas ini, sehingga jiwa dapat menjadi bersih dan penghidupan bisa terarah. Barakallah.